Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada semua kakak asisten dari Praktikum Survei Hidrografi. Perkenalkan, nama saya Isneni dengan NIM akhir 004 dari kelas Oceanografi A. Baiklah, di sini aku bakal buat video penjelasan terkait instrumen drone, yaitu modul 3 dari Praktikum Survei Hidrografi, yang mana modul ini itu terbilang seru. Baiklah, di sini yang pertama aku bakal jelasin terkait definisi dari alat drone itu sendiri. Nah, jadi dalam survei itu, drone menggunakan pesawat tanpa awak yang dilengkapi dengan sensor seperti kamera atau lidar untuk menghasilkan gambar dengan akurasi yang tinggi, atau nantinya itu dia bakal menghasilkan data geospasial dengan presisi yang tinggi. Nah, pas praktikum kemarin itu jenis atau merek drone yang kita pakai itu drone DJI 4 Phantom Pro V2, yang mana kalau dalam bidang survei atau pengambilan foto udara, drone ini tuh terbilang kualitas tinggi lah, bagus buat ngambil gambar yang berkualitas tinggi. Selanjutnya di sini ada beberapa komponen alat dari drone-nya itu sendiri. Yang pertama ada unit itu ya bagian dari drone-nya itu sendiri, yang mana di dalam unit itu terdapat 4 motor dan juga 4 baling-baling atau rotor unit. Depan belakang itu ada sensor jaraknya, dan dia itu ya otomatis misal ada objek, misal kalau dekat dari obstacle bisa langsung menghindar gitu. Selanjutnya ada gimbal dan juga kamera. Yang kamera ini tuh ya itu fungsinya buat menangkap gambar, sementara gimbal itu sebagai stabilizer agar kameranya tetap stabil, dan juga supaya gambarnya itu nggak ngeblur, jadi dia yang ngendaliin si kameranya itu. Selanjutnya di bagian drone yang kita pakai kemarin itu tuh ada baling-baling, yang mana di dalam baling-baling itu ada lingkaran silver dan juga warna hitam. Nah, fungsinya warnanya itu dibedain tuh buat apa? Jadi arah baling-balingnya itu beda. Misal yang abu-abu arah baling-balingnya mutar ke kanan, sedangkan yang warna hitam mutarnya ke kiri. Seperti itu. Jadi selain itu dia tuh buat acuan masang baling-balingnya gitu. Jadi pas diputar nggak kebalik. Selanjutnya ada baterai. Baterai ini ya sangat penting di drone karena yang dia itu yang buat nyalain si drone-nya ini. Nah, baterainya itu juga terbilang sangat boros gitu. Meskipun udah di charger sampai penuh, tapi dalam skala pemakaiannya itu hanya sekitar 15 sampai 20 menit. Gitu yang disampaikan kemarin. Kemudian yang keempat ada remote control. Nah, remote control ini tuh buat mengendalikan si drone-nya itu. Di dalam remote control ada beberapa bagian-bagian. Yang pertama ada layar. Nah, layar ini udah sepaket sama drone yang dipakai praktikum kemarin. Jadi layarnya itu tuh fungsi sebagai display, kita ngelihat keberadaan gambar yang diambil oleh kamera si drone-nya itu. Jadi bisa pakai HP sendiri juga. Terus ada tombol-tombol buat mengendaliinya seperti tombol C1 dan C2 buat custom, kemudian rotary kamera buat ngatur si gimbalnya itu, kemudian ada tombol pause, tombol ngambil ngefoto. Kemudian di dalam remote control itu juga terdapat port USB, kabel USB, HDMI atau micro SD buat misal sekiranya nih mau ngambil datanya ataupun mindahin datanya gitu. Kemudian ada tombol on off yang fungsinya yaitu buat nyalain. Kemudian return to home, misal drone-nya itu udah terbang terlalu jauh, tapi kita nggak mau tuh capek-capek buat, bukan nggak mau sih, maksudnya lebih ke kayak biar nggak terlalu repot, jadi tinggal diklik tombol itu aja, nanti dia langsung balik secara otomatis. Kemudian di remote control tentu aja terdapat yang namanya joystick. Nah, joystick ini itu ada 2, kanan dan kiri, yang mana
kiri itu fungsinya untuk naik turun, untuk rotasi kanan kiri ya untuk berbelok gitu. Sementara buat yang joystick kanan itu fungsinya buat maju mundur horizontal kanan kiri. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang terakhir itu terdapat yang namanya cara kerja drone. Sebenarnya di sini aku kurang paham terkait materi modul drone, tapi aku cukup suka dengan modul ini sebenarnya, tapi agak susah buat memahami materinya aja gitu. Ya udah lanjut ya. Jadi untuk drone itu bekerja dengan menggabungkan tadi motor, sensor, dan juga pengendali atau remote control untuk menghasilkan daya angkat dan stabilitas di udara. Jadi kan memang prinsip dasarnya itu si drone ini kan pesawat tanpa awak ya. Jadi 4 baling-baling tersebut bakal menciptakan gaya angkat melalui perbedaan tekanan udara. Buat cara kerja dan juga praktiknya langsung, mungkin habis ini aku langsung sertain juga video terkait apa namanya kemarin demonstrasi drone waktu praktikum. Kemudian buat penjelasan yang terakhir, aku cuma mau nambahin terkait output yang dihasilkan dari pemetaan survei menggunakan drone ya. Ya seperti biasa aja. Hasilnya itu ya peta hasil foto udara yang mana bentuknya itu 2 dimensi dan ditampilkan tergantung resolusinya berapa. Kemudian biasanya itu yang dihasilkan itu berupa digital elevation model seperti model ketinggian tanah untuk analisis topografi, kontur elevasi, dan volume sedimen. Ya, seperti itu aja. Kemudian tambahan lagi, aku mau menyebutkan beberapa kelebihan dan kekurangan dari survei pemetaan menggunakan drone. Jadi kelebihan yang pertama itu terkait efisiensi waktu dan biaya. Jadi memetakan wilayah dalam cakupan yang luas itu termasuknya hemat kalau kata AI. Kemudian akurasi tinggi seperti yang udah aku sebutin tadi. Drone yang digunain buat survei itu kan makanya yang pasti mahal dan juga dia milihnya yang resolusi tinggi, jadi hasil fotonya itu bisa lebih HD ataupun resolusinya sangat jelas lah gitu. Kemudian secara keamanan, jangkauan area berbahaya seperti tebing, pantai, ataupun yang curam-curam gitu terbilangnya aman karena kita nggak langsung ke tempatnya, bisa diambil lewat foto udara gitu. Kemudian kelebihan yang keempat itu fleksibilitas, jadi cocok buat area sulit seperti yang tadi udah aku sebutin, seperti muara sungai atau zona erosi. Ini terakhir kekurangan dari penggunaan drone sebagai survei pemetaan foto udara. Jadi yang pertama tadi waktu terbang tuh terbatas karena yaitu penggunaan baterainya itu sangat boros dan hanya bisa mengambil dalam waktu yang singkat. Baterainya itu sekitar 15-20 menitan aja. Kemudian yang kedua, ketergantungan cuaca. Jadi misal ketika ada angin kencang atau pas hujan, itu dapat mengganggu stabilitas dan kualitas foto udara yang diambil. Bisa mengakibatkan si drone itu hilang juga ya, seperti itu. Kemudian ada regulasi dan biaya awal. Jadi di sebelum menerbangkan drone ini biasanya perlu yang namanya izin penerbangan. Jadi seperti pengurusan surat-surat izin ataupun seperti harus memiliki sertifikasi. Kemudian yang terakhir, pemrosesan data yang kompleks. Nah, pemrosesan data yang kompleks ini tuh biasanya butuh software khusus buat mengolah hasil foto udara, dan itu biasanya softwarenya itu berat buat diolah di laptop biasa. Demikianlah penjelasan dari saya terkait instrumen modul 3 yaitu drone. Terima kasih pada kakak asisten yang sudah menonton. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
karena lanjut, ini kita bisa ngecek buat baterainya udah berapa. Ngecek sekali aja, tuh bakal nyala, kan full kan? Ngecek sekali aja. Terus buat masangnya, dilihat nih, ini kan ada rongga, ada kayak bolongan gitu. Nah, masukinnya harus pas, karena ini tuh atas bawahnya beda. Bawahnya tuh kayak lebih, kayak atasnya tuh lebih kayak jorok ke dalam gitu. Terus dua tombol ini dipencet, ini sama ini, pencet, terus masukin. Ya, simpel kan? Nah, kalau udah kayak gini, kita masang baling-balingnya atau rotorinya. Ingat, tadi kalau mau masang, itu harus sesuai dengan si warnanya, hitam sama abu-abu. Karena ini hitam, hitam di sini nih. Masukinnya sesuai sama ada kayak tiga, apa ini ya? Semacam tiga yang nonjol ke atas, disesuaikan sama yang di baling-balingnya juga. Masukin kayak gini, nah ini, terus tekan, puter. Nah ini ada logo muternya nih. Terus yang kalian lihat di baling-balingnya tuh ada kayak logo gemboknya kan? Kelihatan nggak? Nah ada logo gembok buat buat ngencengin sama ngelonggarin. Ini, ya kan? Ada logo gemboknya. Nah itu buat jadi panah. Kita mau ngencengin kemana, ngendorin kemana. Terus lanjut aja. Pasin dulu, kalau udah tekan, terus puter ke arah gemboknya. Pasin, terus tekan, puter ke arah gemboknya. Nah, terus yang terakhir. Sama. Nah, ini udah kepasang. Nah berikutnya, karena ini gimbalnya ini sensitif akan gerakan ya, jadi kalau misalnya nggak dipakai atau disimpan, kita pasangin kayak semacam penyangganya gitu dah. Ini coba kita coba dulu. Terus bawah. Nah, coba goyang-goyang gini. Iya. Oke. Sekali terus tekan lama. Sekali tekan terus lepas, sekali lama gitu. Ya. Tuh, dua. Tuh. Nyala kan? DJI. Cara nyalain drone-nya sama. Tombolnya di sini di baterainya. Tekan sekali, tekan dua kali lama. Nah, nggak usah dia kayak gitu, kita nyala baterai. Guys. Bergoyang. Nanti dia kalibrate dulu. Nah itu lihat kameranya gerak-gerakan. Ini lucu. Gimbalnya buat kalibrate lokasinya dia. Terus kita setar ya, ini agak lama soalnya. Oke. Nah, UI-nya kayak gini nih, tampilan awalnya. Buat satu orang, Oh, Ijas Pak udah. Love Ijas. Boleh kan ya? Terang banget. Sharing. Ya, boleh. Ada ML-nya nggak? Ada tuh. Wajar. Dikelilingin ke sini. GoFly, ada Skypixel album, editor, segala macamnya. Silau. Ini tuh, ini cas. Ini baterainya ini. Chargernya, jadi dia chargernya salah satu charger itu nyambung kayak dia punya ujung bercabang gitu loh. Satunya buat baterai ini, satunya buat baterai remote-nya. Jadi kalau misalkan ngecas tuh sekali ngecas satu baterai sama ngecas remote. Nah kalau baterainya banyak, bisa gantian. Nah ini udah ya. Ini lihat dulu dah. Kalau udah, kita tinggal pencet yang GoFly. Nah, sebelum kita GoFly, dia ada kayak apa ya, nunjukin aircraft statusnya gitu. Ada GPS, ada kompas, ada EMU-nya. Terus kalau misalkan semuanya ada normal, itu bisa langsung terbang. Cuman kalau misalkan ada kendala di GPS, kita kalibrate dulu biasanya. Cara kalibrate gimana? Cara kalibrate kita angkat gini, terus diputar-putar. Gitu. Putar lagi gitu deh. Terus tolong pegang. Berikutnya itu dimiringin gini, terus putar. Nah. Emang ada indikatornya tuh? Itu firmware. Nah, kalau udah, kita tinggal X saja. Oke, ini adalah tampilan kameranya.
Karena kamera yang ngadep sana dia ngadep sana ya. Gitu. Terus dia kayak ada engine start gitu, kayak apa ya? Semacam nyalain mesinnya gitu. Cara nyalain mesinnya, si dua joystick ini diarahin ke tengah bawah. Jadi kayak gini nih. Engine start. Ini udah mulai nih. Ini udah standby. Dia bisa terbang. Jadi kita tinggal pencet aja logo joysticknya yang ke atas. Suara gak ono tapi.